Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, kami sering mendengar keterangan bahwa apabila suami istri berhubungan badan, kemudian sang istri sering di atas, artinya sering di atas tubuhnya sang suami, itu sebagai salah satu penyebab sulitnya sang istri menjadi istri yang solihah, yang taat kepada sang suami. Pertanyaannya, apakah itu mitos ataukah fakta di dalam syariat agama Islam? Mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berkenaan dengan hubungan suami istri. Sang istri sering di atas tubuh sang suami. Apakah itu sebagai salah satu penyebab sulitnya sang istri menjadi wanita yang solihah, yang muti'ah, yang qanaah? Apakah itu mitos atau memang fakta di dalam syariat agama Islam? Artinya kalau itu memang fakta, berarti ada keterangan dari Rasulullah SAW atau dari para ulama-ulama salafus soleh yang menukil itu dari para sahabat, atau mungkin dari penelitian para ulama. Oleh sebab itu, sebelum kami menjelaskan panjang lebar, marilah kita bahas dulu tentang adabul jima'. Adab yaitu beberapa adab, etika, tata krama sopan santun tentang hubungan badan suami istri. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum bermula istri-istri kalian, harthun yaitu ladang bercocok tanam lakum bagi kalian. Fa'tu maka datangilah oleh kalian harthakum pada ladang cocok tanam kalian, anna syi'tum. Anna syi'tum ay min aina syi'tum, yaitu dari mana saja berkehendak oleh kalian, wa mata syi'tum dan kapan saja berkehendak oleh kalian, wa kaifa syi'tum dan bagaimana saja berkehendak oleh kalian. Ingkana jika ada dzalika oleh hal itu min simamin dari lubang wahidin yang satu, ay idkhaludz dzakari fil qubuli, artinya memasukkan dzakar fil qubuli di dalam kemaluan, la fit duburi, tidak memasukkan kemaluan sang suami di dalam dubur atau anusnya sang istri. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, telah berkata oleh beliau Abdullah bin Abbas, jaa telah datang Umar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata oleh beliau Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu telah binasa oleh aku. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakaka, wa ma bermula apakah ahlaka yang telah membinasakan oleh dia maka kepadamu wahai Umar? Qala, berkata oleh beliau Umar bin Khattab, hawaltu rahli al-lailata, hawaltu telah membalik oleh aku, rahli pada kendaraanku, al-lailata pada malam hari. Maksudnya membalik ya awalnya depan dibalik ke belakang, begitu maksudnya. Atau boleh awalnya di bawah menjadi di atas, begitu kan? Hawaltu rahli, rahli Umar menggunakan suatu kata kiasan, kendaraan ya, kendaraan pribadi yang luar biasa itu kan. Ya, makanya doa naik kendaraan pribadi ya bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, itu adalah doa naik kendaraan pribadi. Lah Umar bin Khattab juga menggunakan kata-kata rahli, hawaltu rahli al-lailata. Qala, berkata oleh Abdullah bin Abbas, falam yarudda maka tidak membalas oleh Rasulullah, falam yarudda maka tidak membalas atau tidak menolak alaihi kepadanya Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'an pada sesuatu pun. Qala, berkata oleh Abdullah bin Abbas, fa unzilat lalu diturunkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhi pada ini, al ayatu terhadap ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi menurut salah satu riwayat, sebab ya, salah satu sebab turunnya atau sababun nuzul ayat ini adalah Umar bin Khattab lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking rindunya kepada istrinya. Kemudian dia malam-malam membalik istrinya. Wallahu taala alam bisawab, ini ya, membaliknya ini apakah awalnya dari depan menuju ke belakang atau dari bawah ke atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbil, menghadaplah oleh engkau wahai Umar, wa adbir, dan membelakangilah oleh engkau wahai Umar. Jadi boleh menghadap, hadap-hadapan, boleh membelakangi, berarti juga boleh di bawah, boleh di atas, begitu. Wattaqi, dan takutlah oleh engkau Umar, ad-dubura, pada dubur, pada anus. Artinya jangan sekali-sekali memasukkan kemaluan ke dalam tuburnya istri, haram. Wal haidota, dan pada wanita yang haid. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2980.
wa Ahmad dan oleh Imam Ahmad fi Musnadi di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 2703. Wa Nasa'i dan oleh Imam An-Nasa'i fi Sunani Al-Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 8977. Qala Allah jalla thana'uh, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Telah berfirman oleh Allah jalla thana'uh, inna min azwajikum, sesungguhnya dari sebagian istri-istri kalian, wa auladikum dan dari sebagian anak-anak kalian, aduwan yaitu musuh, lakum bagi kalian, fahdharu maka waspadalah oleh kalian hum pada mereka. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Jadi bukan masalah posisi istri di atas atau di bawah. Memang sudah menjadi karakter watak tabiat manusia, terutama seorang wanita. Itu memang sebagiannya sudah dinas oleh Allah, inna min azwajikum. Dan wa auladikum aduwan, yaitu musuh. Kembali lagi kepada karakteristik watak tabiat, kemudian juga bisa terpengaruhi oleh pendidikan. Lah kalau misalnya ada muskilah, kan salah satu pendidikannya kan tentang adab jima. Kalau bisa jangan ditaruh di atas. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Karena apa? Kepuasan seorang istri itu juga akan mempengaruhi taatnya dia kepada sang suami. Kalau istri dalam hubungan badan kurang puas, maka bisa saja dia menentang. Kalau istrinya puas, merasa lempoh begitu ya, KO, sudah merasa mau kapok embung gitu, ya kemungkinan malah dia bisa menjadi taat. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i. Ma taraktu, tidaklah telah meninggalkan oleh aku, ba'di di dalam setelah aku, yaitu di dalam setelah wafatnya Rasulullah, fitnatan pada suatu fitnah. Ia bermula dia fitnah ad-darru, yaitu yang lebih berbahaya, ala rijali, atas para lelaki, minan nisa'i, daripada fitnahnya para wanita. Jadi sudah jelas, ini sudah dinas bahwa memang wanita itu karakteristiknya, tabiatnya ya membuat fitnah. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 5096, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2740. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah oleh kalian, innas an-nisa, pada para wanita. Maksudnya takut di sini bukan takwa seperti takwa kepada Allah, bukan ya. Tapi kalau membandingkan takutnya kepada wanita itu sebagaimana takut kepada Allah, ya syirik. Maksudnya waspadalah oleh kalian. Ittaqu di sini takwa, takut adalah waspada. Waspadalah oleh kalian an-nisa, pada para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila, karena sesungguhnya awalnya fitnah Bani Israel, kanat, yaitu ada oleh dia fitnah, fin nisa, yaitu di dalam masalah para wanita. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2742. Sehingga kesimpulan kami, jima atau hubungan badan suami istri yang sering menempatkan istri di atas posisi tubuh sang suami, kemudian itu menjadi salah satu sebab sulitnya sang istri taat kepada sang suami, menurut kami adalah mitos, itu bukan fakta ya. Karena apa? Tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari para ulama salafus saleh. Wallahu taala.